Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairushala Yumna. Dan saya Araf Faizi. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis elemen kebudayaan di Malaysia. Pertama, yaitu aspek sejarah. Secara historis, Malaysia dikenal sebagai daerah yang pernah dijajah Inggris. Pada saat itu, terdapat periode di mana banyak pekerja asing dari Tiongkok dan India yang datang ke Malaysia untuk menjadi pekerja di pertambangan timah milik Inggris. Hal inilah yang menyebabkan etnis Tionghoa dan India menjadi kelompok etnis yang cukup dominan di Malaysia selain etnis Melayu. Kemudian, pada tahun 1957, Malaysia merdeka dari kepemimpinan Inggris. Pada awalnya, daerah Malaysia hanya terdiri dari daerah Malaya saja, tetapi pada 1963 ditambah daerah Sabah, Sarawak, dan daerah yang nantinya akan melepaskan diri sebagai Singapura. Kemudian, pada tahun 1970, baru dibentuk rukun negara yang dijadikan dasar negara Malaysia. Yang kedua, Malaysia adalah sebuah negara multietnis dan multibudaya dengan populasi yang terdiri dari orang Melayu, Cina, India, dan etnis-etnis lainnya. Oleh karena itu, di Malaysia terdapat juga keanekaragaman agama seperti Islam, Buddha, Hindu, Kekristenan, Taoisme, dan agama-agama lainnya. Namun, seperti yang disebutkan, Islam adalah agama mayoritas di Malaysia, dengan sekitar 61% populasi Malaysia yang mengikuti agama Islam. Sementara itu, Buddhisme adalah agama terbesar kedua di Malaysia, dan Taoisme. Yang ketiga, yaitu tentang nilai. Nilai yang umum dianut oleh masyarakat Malaysia dibagi menjadi 3 macam sesuai dengan mayoritas penduduk Malaysia. Yang pertama, orang Melayu. Orang Melayu menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dalam kebudayaan mereka. Mereka mendasarkan norma dan kebiasaan mereka pada ajaran-ajaran Islam. Adapun prinsip-prinsip lain yang mereka anut, yaitu menghormati pemimpin, mematuhi aturan dan adat yang berlaku, mendahulukan orang yang lebih tua, saling menghormati dalam masyarakat, menghormati tamu, bertengkar rasa, sopan santun, gotong royong, dan mufakat. Kedua, yaitu orang Tionghoa. Orang Tionghoa mementingkan nilai-nilai yang mengarah pada pemahaman diri dan orang lain, serta lebih menekankan kebaikan, kemanusiaan, dan budi pekerti kepada manusia daripada nilai-nilai keagamaan. Walaupun begitu, mereka juga turut mengambil nilai-nilai dari agama mereka. Selain itu, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup adalah hal yang cukup penting bagi mereka. Yang ketiga, yaitu orang India. Masyarakat India menitik beratkan nilai-nilai kekeluargaan dan nilai-nilai mereka juga dipengaruhi oleh agama Hindu yang dianut mayoritas keturunan India di Malaysia. Dalam ajaran Hindu, ada istilah Purusarta yang artinya 4 tujuan hidup manusia. Tujuan-tujuan hidup itu diantaranya dharma atau pendidikan rohani, arta atau kekayaan, kama atau kesenangan, dan moksa atau kebebasan rohani. Purusarta ini nantinya akan menjadi dasar bagi asrama dharma, yaitu tahap yang akan dilalui manusia sepanjang hidupnya. Yang keempat, bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu, sementara agama utama di Malaysia adalah Islam. Namun, di samping bahasa Melayu, terdapat juga banyak bahasa yang digunakan di Malaysia, seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Tamil, dan bahasa lainnya.